Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Angkatan 11, kelompok 1B. Di sini kami ingin berdiskusi tentang isu aktual yang terjadi di lingkungan pemerintahan kita, pemerintahan Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang smart governance. Sebelum ke diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya Yuliasi Indrayani, berdinas di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang promosi pariwisata, Jabatan Pranata Komputer. Selanjutnya, silakan Mas Alek. Baik, terima kasih Mbak Yuli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alek Tiara Nugraha Putra. Saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu pada bidang angkutan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Mas Alfi. Silakan Mas Alfi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfi Maulana Firmansyah, dinas di Rumah Sakit Mursyid Ibnu Syafiyuddin, jabatan sebagai terapis gigi dan mulut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya Mas Ibnu, silakan Mas. Terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Bara dari instansi RSUD Kanteng. Saya jabatan saya yaitu Pranata Komputer. Oke, yang terakhir Mbak Iis, silakan Mbak Iis. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iis Afrianti, bertugas di RSUD Mursyid Ibnu Syafiyuddin, Indramayu, dari formasi bidang terampil. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi analisis aktual ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang elemen dari smart governance. Salah satunya adalah smart city. Smart city berasal dari kata smart yang artinya pintar dan city yang artinya kota. Jadi smart city adalah kota yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakatnya yang bisa dicapai dengan lebih cepat dan efisien ketika memanfaatkan teknologi. Di sini kita akan membahas lebih spesifik tentang smart city di lingkungan kerja kita, yaitu Pemkab Indramayu. Contohnya, di dinas saya sudah menerapkan aplikasi yang mengukur penilaian kinerja kita setiap harinya. Namanya aplikasi Kerjaku. Aplikasi ini masih berbasis web di mana ASN dan P3K dapat mengisi aktivitas hariannya. Batas waktu pengisian aktivitas harian paling lambat 5 hari kalender. Saat ini aplikasi Kerjaku sudah terkoneksi dengan Aku Mobile, sehingga mempengaruhi tunjangan kinerja ASN, dan aplikasi ini dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Indramayu. Di sini saya ingin tahu ya bagaimana di dinas teman-teman untuk pengaplikasiannya. Mulai dari Mas Alek ya, silakan Mas Alek. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya smart governance sendiri yaitu salah satu visi birokrasi pemerintah kita yang dimana pemerintah kita ingin mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu di mana pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi. Untuk itu, kita harus menghubungkannya dengan smart city atau kota pintar, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maupun pemerintahan sendiri agar dapat menghadapi tantangan perkembangan zaman. Jadi menurut saya, pemerintah ingin membuat pergerakan atau tindakan yang dimana jangan sampai kita ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi diharapkan kita sebagai ASN bisa melek teknologi. Jangan sampai pada zaman sekarang masih serba manual, tetapi sudah harus tersistem untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perkembangan zaman sendiri juga memiliki efek negatif, yaitu seperti mudahnya masuk budaya asing yang tidak tepat jika diterapkan di Indonesia,
atau bahkan dapat membuat kita sebagai warga negara tidak mencintai bangsanya sendiri. Nah, untuk penerapannya pada instansi saya di Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, yaitu yang pertama, pada pelayanan uji kendaraan yang dimana sudah terintegrasi dengan Kementerian Pusat, yaitu semua hasil uji kendaraan tersebut sudah terkirim ke pusat, jadi kita bisa mengeceknya pada web melalui hasil uji yang sudah terpampang barcode-nya, yang bisa kita cek menggunakan handphone. Lalu yang kedua, untuk sistem pembayaran pelayanan uji sudah menggunakan e-money atau non-tunai. Nah, di situ kita sudah tidak menggunakan tunai lagi untuk pembayaran. Selain itu, kita juga menerapkan sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu membantu masyarakat atau konsumen yang ingin melakukan pelayanan tetapi masih belum bisa menggunakan non-tunai, jadi kita menolongnya. Tapi kita juga bertindak sebagai pembuat kebijakan publik, yaitu dengan memaksa atau harus menyuruh masyarakat tersebut, jika sudah kita bantu satu kali, maka untuk periode selanjutnya sudah tidak bisa menggunakan tunai lagi atau sudah tidak bisa kita bantu lagi, jadi diwajibkan menggunakan non tunai untuk periode selanjutnya. Mungkin seperti itu saja Mbak Yuli, terima kasih. Oke, makasih Mas Alek. Selanjutnya Mas Alfi, silakan Mas, gimana pendapatnya? Ya, baik, terima kasih Mbak Yulia. Menurut saya, smart government atau tata kelola pemerintahan cerdas berkaitan dengan penggunaan sistem untuk menunjang proses kerja dalam pemerintahan. Bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Kemudian untuk mendukung smart government di Kabupaten Indramayu ada aplikasi absen digital, yaitu namanya aplikasi Aku Mobile, merupakan salah satu aplikasi yang masuk kategori smart government di Indramayu yang berbasis online. Dulu ada tahun 2000-an mungkin kalau nggak salah itu absen masuk dan absen pulang masih manual dengan tanda tangan. Kemudian datanglah mesin fingerprint atau face-print dari zaman tahun 2000 berapa gitu kalau nggak salah. Dia sudah ketinggalan dan sekarang sudah serba digital, jadi absennya melalui Android. Aku Mobile ini hanya digunakan untuk ASN di Kabupaten Indramayu dan P3K. Jadi untuk absen ini berbasis Android, bisa dilakukan di instansi masing-masing. Jadi lokasinya nggak bisa absennya di luar instansi. Ada radius yang sudah ditentukan oleh admin. Aplikasi ini tentu berfungsi untuk menilai kedisiplinan ASN dan P3K dalam bekerja. Syarat menggunakan Aku Mobile harus aktif GPS dan internet agar perekaman wajah bisa berhasil. Adapun waktu mulai presensi di aplikasi dimulai 60 menit sebelum masuk kerja dan 180 menit setelah jam pulang kerja. Kita kalau lupa presensi maka tidak dianggap masuk kerja. Sekian, terima kasih Mbak Yulianti. Oke, makasih Mas Alfi. Selanjutnya Mas Ibnu, gimana Mas Ibnu pendapatnya? Terima kasih Mbak Yuli telah mempersilahkan saya. Smart City menurut saya yaitu suatu cara tata kelola ruang kota dengan menggunakan teknologi dan dengan mendigitalisasi semua kegiatan pemerintah. Saat ini internet menjadi sebuah kebutuhan utama untuk masyarakat, maka tidak heran jika akses internet sekarang lebih luas dalam penerapannya. Tidak hanya digunakan untuk pribadi, akan tetapi sudah digunakan dalam aspek pemerintahan juga. Salah satu penerapan Smart City pada instansi saya contohnya yaitu di RSUD Mursid Ibnu Safiuddin Trenggalek adalah dengan adanya aplikasi SDMK yang diluncurkan oleh Kemenkes dan diolah oleh Dinkes. Yang kemudian aplikasi ini digunakan untuk pendataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini digunakan untuk pendataan tenaga kesehatan itu diharapkan agar tenaga kesehatan mendapatkan sarana dan kesehatan secara online. Kemudian
pendataan tersebut akan lebih akurat dan lebih efisien karena sudah menggunakan teknologi digital. Aplikasi si SDMK juga mudah digunakan di mana saja, dan saat ini aplikasi si SDMK juga sudah ada di Play Store, maka para pengguna atau tenaga kesehatan sudah tidak harus repot-repot lagi untuk mengupdate data atau merubah pembaruan data mereka masing-masing, karena sejatinya si SDMK ini dapat digunakan di mana saja tanpa terpaut adanya batasan baik dari segi waktu ataupun dari segi cara. Menurut saya itu saja. Terima kasih Mbak Yuli. Oke, makasih Mas Ibnu. Silakan yang terakhir Mbak Iis. Gimana Mbak Iis pendapatnya? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Kalau dari saya, Smart City itu merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat, atau gampangnya disebut kota pintar. Untuk menunjang menjadi Smart City, RSUD Mursyid Ibnu Safiuddin menerapkan sistem aplikasi yaitu si Irma Ayu, yang merupakan sistem informasi rujukan yang terintegrasi dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sistem ini merupakan sistem rujukan berbasis teknologi komputer, teknologi telepon, smartphone. Tujuan adanya aplikasi si Irma Ayu ini adalah memudahkan tenaga kesehatan dalam merujuk pasien maternal dan neonatal ke rumah sakit rujukan. Perbedaan rujukan si Irma Ayu dengan rujukan biasa adalah rujukan si Irma Ayu sebelumnya tenaga kesehatan telah menginformasikan terlebih dahulu kepada aplikasi perihal keadaan pasien dan mendapatkan balasan dari aplikasi si Irma Ayu tentang ada atau tidaknya ruangan, kemudian tentang tindakan yang dibutuhkan, kemudian ketersediaan dokter spesialis, dan juga petugas kesehatan di rumah sakit rujukan sudah melakukan persiapan akan datangnya pasien yang akan datang dari aplikasi si Irma Ayu. Demikian dari saya, Mbak Yuli. Terima kasih Mbak Iis. Oke, terima kasih teman-teman buat pendapatnya. Di sini setelah saya berbincang-bincang dengan teman-teman sekalian, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap dinas dan instansi yang kita tempati itu sudah melakukan dan mendukung dengan adanya Smart City. Untuk itu, kita sebagai pelaksana kebijakan publik sudah sepatutnya untuk selalu menggunakan aplikasinya sehingga berfungsi secara maksimal. Sudah dulu ya teman-teman diskusinya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.